Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Fajri Ramadan dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Prodi Pengantar Ilmu Hukum STAI Darut Tauhid Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kajian cabang ilmu hukum dalam pengantar ilmu hukum. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan berbagai cabang ilmu hukum serta hubungan antar cabang ilmu tersebut dalam memahami hukum secara menyeluruh. Hukum sering dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan. Padahal, dalam kenyataannya, hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, masyarakat, budaya, kondisi psikologis manusia, politik, hingga nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam pengantar ilmu hukum, mahasiswa tidak hanya mempelajari aturan hukum, tetapi juga mempelajari berbagai cabang ilmu hukum yang membantu memahami hukum dari berbagai. Baik, saya akan memulai pembahasan dari cabang ilmu hukum yang pertama, yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari perkembangan hukum dari masa ke masa. Dengan mempelajari sejarah hukum, kita dapat mengetahui bagaimana suatu aturan hukum lahir, berkembang, hingga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang berlaku saat ini bukanlah aturan yang muncul secara tiba-tiba. Setiap aturan memiliki latar belakang sejarah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun politik pada zamannya. Oleh karena itu, sejarah hukum menjadi dasar yang penting untuk memahami mengapa suatu aturan dibuat dan bagaimana aturan tersebut berkembang hingga menjadi hukum yang berlaku sekarang. Selain itu, sejarah hukum juga memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, membantu kita memahami hukum yang berlaku saat ini. Kedua, menjadi pelajaran agar kesalahan dalam pembentukan maupun penerapan hukum di masa lalu tidak terulang kembali. Ketiga, mengetahui asal-usul aturan hukum sehingga memudahkan para ahli hukum dalam melakukan penafsiran hukum. Dan yang terakhir, sejarah hukum juga dapat menunjukkan apakah satu lembaga atau aturan hukum pernah berjalan secara efektif dalam masyarakat atau justru mengalami kegagalan. Dalam perkembangannya, sejarah hukum banyak dipengaruhi oleh hukum Romawi. Hukum Romawi menjadi dasar bagi berbagai sistem hukum modern karena memiliki aturan yang tersusun dengan baik. Oleh sebab itu, banyak negara menjadikan hukum Romawi sebagai salah satu acuan dalam perkembangan sistem hukumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah hukum sangat penting karena memberikan gambaran mengenai perjalanan hukum dari masa lalu hingga masa sekarang, sehingga kita dapat memahami arah perkembangan hukum di masa yang akan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sosiologi hukum. Apabila sejarah hukum melihat hukum dari sisi perkembangannya, maka sosiologi hukum melihat hukum dari hubungannya dengan masyarakat. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Artinya, hukum memengaruhi kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi terbentuknya suatu hukum. Sebagai contoh, ketika munculnya perkembangan teknologi digital, masyarakat mulai banyak menggunakan media sosial dan transaksi elektronik. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk berbagai peraturan baru mengenai informasi dan transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat melahirkan perubahan baru, sehingga sosiologi hukum juga mempelajari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tidak semua aturan hukum yang dibuat akan berjalan dengan baik apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Oleh karena itu, sosiologi hukum membantu mengetahui apakah suatu aturan sudah efektif diterapkan atau masih memerlukan perbaikan. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi hubungan antara hukum dengan masyarakat, perilaku hukum masyarakat, lembaga-lembaga hukum, hingga perubahan sosial yang memengaruhi perubahan hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya terbentuk oleh peraturannya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan berikutnya adalah perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara atau masyarakat untuk mengetahui persamaan maupun perbedaannya.
Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai sistem hukum sehingga dapat dijadikan bahan dalam pembentukan maupun pembaruan hukum nasional. Sebagai contoh, Indonesia sering mempelajari sistem hukum dari negara lain dalam penyusunan berbagai peraturan baru. Namun, aturan tersebut tidak langsung diterapkan begitu saja, melainkan disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, perbandingan hukum juga bermanfaat untuk mendukung hubungan internasional, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, maupun kerjasama antar negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan hukum menjadi salah satu cabang ilmu yang penting karena dapat memberikan referensi dan masukan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Lalu, selanjutnya adalah antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dengan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Cabang ilmu ini menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga dapat berasal dari adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia masih banyak daerah yang menyelesaikan sengketa melalui hukum adat. Penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat tanpa harus selalu melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Antropologi hukum berkembang melalui penelitian para ahli yang mengamati secara langsung kehidupan masyarakat. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, sehingga cara masyarakat memandang dan penerapan hukum pun dapat berbeda. Fungsi antropologi hukum adalah membantu memahami hubungan antara hukum dengan kebudayaan, menjelaskan bagaimana hukum berkembang di masyarakat, serta mempelajari cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Oleh karena itu, antropologi hukum mengajarkan bahwa pembentukan hukum harus mempertimbangkan budaya dan kebiasaan masyarakat, agar hukum dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Pembahasan berikutnya adalah psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan hukum. Cabang ilmu ini berusaha memahami faktor psikologis yang menyebabkan seseorang menaati atau justru melanggar peraturan. Dalam praktiknya, psikologi hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam proses penegakan hukum. Misalnya, seorang hakim atau penyidik seringkali memerlukan bantuan psikolog untuk mengetahui kondisi mental seorang tersangka, korban, maupun saksi agar proses hukum dapat berjalan secara adil. Selain itu, psikologi hukum juga membantu mengetahui motif seseorang melakukan tindakan pidana. Tidak semua pelaku kejahatan memiliki alasan yang sama. Ada yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, lingkungan, emosi, maupun kondisi kejiwaan tertentu. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih tepat serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menegakkan hukum. Jadi, psikologi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berbicara mengenai aturan, tetapi juga memahami perilaku manusia sebagai subjek dari hukum itu tersendiri. Yang selanjutnya adalah politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan hukum. Dengan kata lain, politik hukum menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan hukum, apa yang perlu dibuat, diubah, maupun dihapus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Artinya, pembentukan hukum tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi juga harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional. Politik hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, hukum akan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu fungsi politik hukum adalah menentukan arah pembangunan hukum nasional agar hukum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, politik hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan negara. Cabang ilmu hukum yang berikutnya adalah filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hakikat, tujuan, dan nilai-nilai dasar dari hukum. Berbeda dengan cabang ilmu hukum lainnya yang lebih banyak membahas penerapan hukum,
filsafat hukum lebih berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu hukum, mengapa hukum harus ditaati, dan bagaimana hukum seharusnya diwujudkan. Dalam filsafat hukum terdapat 3 nilai utama yang selalu menjadi perhatian, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Filsafat hukum juga menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Melalui filsafat hukum, para pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan apakah suatu aturan sudah mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting karena memberikan dasar pemikiran dalam memahami dan mengembangkan hukum agar tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan manusia. Setelah membahas seluruh cabang ilmu hukum, dapat kita pahami bahwa masing-masing cabang memiliki fungsi dan sudut pandang yang berbeda, tetapi semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Secara hukum membantu kita memahami bagaimana hukum berkembang dari masa ke masa. Sosiologi hukum menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Perbandingan hukum memberikan gambaran mengenai berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia. Antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat. Psikologi hukum mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan hukum. Politik hukum menentukan arah pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum oleh negara, sedangkan filsafat hukum memberikan dasar pemikiran mengenai keadilan, kepastian, dan tujuan hukum. Apabila salah satu cabang ilmu hukum tersebut dipelajari secara terpisah, maka pemahaman terhadap hukum akan menjadi kurang lengkap. Namun, apabila seluruh cabang ilmu hukum dipelajari secara bersama-sama, maka kita dapat memahami hukum secara lebih utuh, baik dari sisi sejarah, masyarakat, budaya, perilaku manusia, kebijakan negara, maupun nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, cabang-cabang ilmu hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seluruhnya memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa hukum memahami hukum secara lebih luas dan mendalam. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya melalui peraturan perundang-undangan. Berbagai cabang ilmu hukum memberi sudut pandang yang berbeda dalam memahami hukum. Oleh karena itu, mahasiswa hukum perlu mempelajari seluruh cabang ilmu hukum agar memiliki pemahaman yang lebih luas serta mampu melihat hukum dari berbagai aspek. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih dapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.